Baik, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kebangkitan daripada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mulai yaitu ibadah kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama, sebelumnya kita masuk dalam doa. Biarlah Rohul Kudus yang memimpin, yang menolong kehidupan kita semua. Mari kita angkat pujian yang mengatakan tak tersembunyi kuasa Allah. Aminkan pujian ini Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang mengetahui setiap kehidupan kami semuanya. Biarlah kami mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini, kebangkitan daripada Engkau telah yaitu bangkit daripada kubur Tuhan. Engkau telah menolong kami semuanya. Engkau menyatakan dalam kehidupan kami bahwa Engkau Allah yang penuh kasih sayang. Engkau membuktikan kuasa-Mu Tuhan. Engkau tak pernah akan berubah. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Engkau urapi dengan kuasa Rohul Kudus-Mu. Engkau tolong tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Biarlah ada suatu
suatu keselamatan yang daripada Tuhan, kebangkitan yang daripada Tuhan membawa kehidupan kami. Semakin hari kami setia dalam pengiringan kami kepada Engkau. Hari ini sampai selama-lamanya biarlah Tuhan menguatkan kami semuanya, menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka yaitu ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan, mari kita yaitu akan yaitu mendengarkan kebenaran firman Allah, ya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lebih dulu, ya. Yaitu dengan pujian Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, ya. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian. Puji-Hu, puji-Hu, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian. Puji-Hu, puji-Hu, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian. Puji-Hu, puji-Hu. Ya, baik, puji Tuhan. Tuhan yaitu menolong kita semua. Seperti syair ini mengatakan, Tuhan bangkit. Ada suatu hal kalau kita lihat membawa suatu kemenangan dalam kehidupan kita, ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan langsung saja masuk dalam yaitu kebenaran firman Tuhan, ya. Tuhan akan menolong kita semua. Firman Tuhan tentunya pada pagi hari ini mengenai kebangkitan daripada Yesus Kristus, ya. Dia yaitu sudah mati dan bangkit, ya. Menyatakan kuasanya dalam kehidupan setiap yaitu umat-umat manusia, bahwa dia mati, dia bangkit daripada yaitu kubur, ya. Sebab itu biarlah kita semua anak-anak Tuhan mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, ya. Kuasa Yesus dinyatakan, ya, di dalam kebenaran, ya. Sebab itu di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam yaitu Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang yaitu pertama sampai yaitu 10, ya. Di situ diterangkan dengan jelas ayat yang pertama, ya. Setelah yaitu hari Sabat lewat, menjelang yaitu menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, ya. Di situ dikatakan dengan jelas yaitu murid-murid daripada Tuhan Yesus, perempuan ini yaitu menengok suatu kubur daripada Yesus, ya. Sebab itu dikatakan dengan jelas, ya, Yesus bangkit daripada kematian, ya. Ada kuasa yang daripada Tuhan itu dinyatakan bagi seluruh umat manusia, seluruh dunia yang ada ini. Yesus membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yaitu membuktikan secara yaitu kebenarannya bahwa Dia yaitu bisa yaitu menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang ada. Dengan adanya kematian itu, maka seluruh umat manusia melihat ada kuasa di dalam Yesus, ada kuasa di dalam Tuhan itu. Maka di situ diwujudkan, ya, kuasanya diwujudkan yaitu dengan kebenarannya. Yang pertama, yang kedua tentunya yaitu hal kalau kita lihat kuasanya diwujudkan yaitu secara yaitu historis, ya. Secara historis adalah hal kalau kita lihat sejarah yang sebenarnya yang terjadi dan bisa dilihat secara yaitu kehidupan sejarah yang benar dan yang tidak pernah yaitu hal kalau kita lihat tidak ada suatu hal rekayasa atau dusta, tidak, tetapi kebenaran. Yesus bangkit,
Dia yaitu menyatakan kuasanya yang pertama. Yang kedua di dalam firman Tuhan yang terdapat yaitu 1 Korintus pasalnya yang yaitu 15 ayat 1 sampai ke 4, dibaca ayat yang keempat saja. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa yaitu ia bangkit pada hari yang ketiga, ya. Bahwa ia telah yaitu dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, sesuai daripada kebenaran firman Allah. Sebab itu yang kedua dikatakan dengan jelas tertulis kinodrat yaitu di dalam firman Allah, tersirat di dalam firman Allah bahwa Yesus bangkit membawa suatu kelepasan bagi setiap umat manusia, membawa suatu kemajuan di dalam setiap manusia. Ketika manusia itu, hal kalau kita lihat dalam kehidupan manusia itu, biarlah mengerti sejarah yang benar, mengerti kehidupan yang benar. Tadi yang pertama yaitu hal menyatakan kuasanya, mewujudkan nyatanya. Dia yaitu disalibkan, dia yaitu menderita, bahkan dia sampai mati, dan dia bangkit membuktikan bahwa itu semua kuasa yang daripada Tuhan. Itu hal kalau kita lihat tentunya semua manusia bisa merasakan ada Allah, ada Tuhan yang mampu membangkitkan setiap umat manusia. Dia sendiri pun berkuasa membangkitkan yaitu setiap orang-orang yang mati. Ada dua kebangkitan tentunya bagi anak-anak Tuhan. Bangkit yang pertama inilah yang mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi bangkit yang kedua bagi manusia, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kuasa yang daripada Tuhan ini, maka dia akan bangkit yang kedua akan mendapatkan suatu kebinasaan. Tetapi Yesus bangkit akan menyelamatkan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran Allah, hidup yang dalam yaitu sesuatu melakukan yang tentunya menurut Taurat yang daripada Tuhan, menurut yaitu firman Allah. Tadi dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, kitab kebenaran, kitab yaitu yang membawa keselamatan bagi setiap bangsa yang ada di dunia ini. Sebab itu yang kedua, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Biarlah kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan menunjukkan kuasanya. Yang kedua tadi dikatakan bahkan dia bangkit yang ketiga, ya, bagi seluruh umat-umat manusia, membuktikan bahwa yaitu hal kalau kita lihat di situ dikatakan sampai ayat yaitu hal mengatakan ayat yang keempat tadi, dia bangkit yang ketiga. Dia menemui kepada yaitu murid-muridnya. Dia menemui yaitu Maria Magdalena, ya, Maria Magdalena dan sebagaimana yang ada perempuan-perempuan itu, ya. Dia orang yang setia di dalam Tuhan, di dalam penderitaan, di dalam kesusahan. Ketika Yesus disalibkan, dia setia mengiringi Tuhan. Tentunya dia juga setia yaitu menantikan kebangkitan yang daripada Kristus ini. Dia yaitu orang yang setia kepada Tuhan. Maria Magdalena dan sebagaimana perempuan-perempuan yang lainnya, murid-murid yang daripada Tuhan, semua yaitu setia di dalam Tuhan. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kubur, ya. Di situ dikatakan dengan jelas yaitu hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, kitab perjanjian yang daripada Tuhan, kitab kebenaran yang daripada Tuhan. Itulah yang perlu kita imani, yang perlu kita yakini, yang perlu kita lakukan, bahwa bukti nyata Yesus dibangkitkan secara kebenaran, secara kehidupan yang sesuai dengan kitab suci, secara yaitu biar kehidupan kita memahami kebenaran yang daripada Tuhan. Yang ketiga, masuk yang ketiga dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai 19 sampai 20. Di situ dikatakan dengan jelas yaitu Efesus pasal yaitu 1
ayatnya yang ke-18 sampai yaitu 19 sampai 20, ayat yang ke-18 mengatakan dengan jelas, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi dan ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat yang ke-19 ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagi kita yang percaya, kita amini kalau Yesus bangkit daripada kematian, dia bangkit menunjukkan kuasanya dan betapa hebat kuasanya. Puji Tuhan, biarlah kita menerima kebangkitan Yesus, kita menerima kuasa yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang yaitu Tuhan memberikan kuasa kepada kita, Roh Kudus, melalui kuasa Roh Kudus itulah biarlah kita senantiasa ada suatu kesetiaan di dalam Tuhan, ada suatu kehidupan kita mengamini apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh kebenaran oleh firman Allah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu mulut daripada Allah sendiri, maka semuanya pasti akan digenapi, kuasanya akan nyata. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang ketiga, marilah kita mengimani dan melakukan. Kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan tentunya dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dipenuhi Rohul Kudus. Ketika hati kita bersih, ketika pikiran kita bersih, ketika kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan, maka Roh Tuhan, kuasa Allah, kebangkitan Allah itu, Roh Allah itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Akan ada suatu yaitu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dengan kebangkitan ini, mari kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang ada, mari kita menerima kuasa yang daripada Tuhan itu. Kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi ketika kita yaitu berseru kepada Tuhan. Kita akan ada kuasa yang daripada Tuhan. Ketika kita mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan. Yang penting kita membuka hati kita, kita membuka pintu kita, biarlah pintu kita diisi oleh kuasa Roh Kudus. Artinya hati kita biarlah ada kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan, ya. Sebab itu marilah kita sama-sama seperti bapak dengan anak. Bapak ini mengasihi kepada anaknya. Dia akan memberi suatu berkat kepada anak-anaknya. Dia akan yaitu mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada yaitu setiap jiwa-jiwa yang ada. Dengan adanya kebangkitan Yesus, maka murid-murid Tuhan diteguhkan, dikuatkan oleh Roh Kudus, diteguhkan oleh kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan berjanji engkau akan dicurahkan dengan kuasa Roh Kudus. Ada penolong, ada yaitu penolong yang sejati di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-22, 23, 24, dibaca ayat yang ke-25 saja. Di situ ada suatu keterangan. Yesus menjadi imam. Ia yaitu menyelamatkan dengan sempurna, ya. Dalam yaitu Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna, ya, semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus ini sebagai imam yang menyelamatkan. Kalau imam di dalam yaitu firman Tuhan dikatakan, ya, ada imam-imam besar. Dari hal kalau kita lihat, ya, Yahudi ini tidak bisa menyelamatkan. Imam-imam yaitu Yahudi ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan jemaatnya,
Hanya imam yang sempurna di dalam Kristus Yesus, dia yang bisa menyelamatkan setiap umat manusia. Dia yang memberi kuasa kepada yaitu setiap umat manusia. Imam yang sempurna, iman yang menyelamatkan, imam yang sungguh luar biasa. Dia yaitu bangkit dari kematian. Kalau imam Yahudi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan jemaat, tetapi imam Yesus Kristus, dia yang sempurna, bisa menyelamatkan setiap umat manusia, bisa menyelamatkan domba-domba yang ada, bisa menyelamatkan jemaat-jemaat yang ada, karena imam yang besar, imam yang sempurna hanya di dalam Kristus Yesus yang mampu memberi kuasa, yang mampu menyelamatkan setiap umat manusia, yang mampu mengampuni dosa-dosa umat manusia, yang mampu yaitu menyelamatkan seluruh umat-umat manusia. Dia terbukti bahwa ia imam yang sempurna. Ia imam yang bisa menyelamatkan. Ia imam yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, pasti ada keselamatan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sedikit ini biarlah membawa kehidupan kita semakin hari semakin nyata. Yesus adalah yaitu imam yang besar, yang bisa mampu menyelamatkan, bisa mampu menyelamatkan setiap umat manusia, yang bisa yaitu mengampuni setiap umat manusia. Bukan imam Yahudi. Imam Yahudi tidak bisa menyelamatkan dirinya, bukan tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa menyelamatkan jemaat-jemaat yang ada. Tetapi kalau imam Yesus Kristus adalah dia mampu sempurna, dia bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia yang bertakhta di atas segala yaitu takhta kemuliaan yang daripada Allah. Dia Yesus Kristus juru selamat kita semua. Puji Tuhan, mari kita baca Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan yaitu Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah yaitu mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, dalam Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, aku hidup di dalam Kristus. Yesus hidup di dalam kita, ya. Hidup dalam daging adalah hidup yang dalam iman tadi, ya. Nah, baca lagi yaitu namun aku hidup, tetapi bukan yaitu lagi aku sendiri yang hidup, melainkan itu Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam Kristus ada kehidupan, dalam Kristus ada kekekalan sampai selama-lamanya. Bukti nyata kuasa Tuhan, dia bangkit daripada kematian, dia memberi kehidupan bagi banyak umat-umat manusia. Asal percaya kepada Tuhan, kita membuka hati kita, kehidupan kita di dalam Tuhan, pasti kita akan mendapatkan rahmat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama kita hidup di dalam Kristus. Ada keuntungan, tidak akan ada kecewa, tetapi ada berkat yang daripada Tuhan. Sekarang yaitu di dalam Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan dengan jelas di situ yaitu pengharapan tidak mengecewakan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah yang di rumah, yang di mana berada, Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari firman Tuhan yang sedikit ini biarlah menguatkan kita. Ibadah kebangkitan Yesus Kristus membawa berkat yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita, ya, secara kehidupan kita. Kebenaran yang daripada Tuhan itulah yang membawa hidup kita semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tutup yaitu ibadah kebangkitan Yesus Kristus ini dengan ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan, ya. Tuhan akan menolong kita semua. Kita angkat pujian yaitu yang mengatakan terima kasih Tuhan.
Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Makasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Satu kali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini mulai awal pertengahan sampai akhirnya, ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini karena semua yaitu kuasa yang daripada Tuhan. Sebagaimana yang ada, Engkau telah memberkati kami semuanya. Biarlah setiap pasal, setiap ayat melalui kebenaran firman Allah, kebangkitan yang daripada Engkau membawa kehidupan kami semakin percaya bahwa Engkau Allah yang mampu bangkit daripada kematian. Engkau Allah yang mampu menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Engkau Allah yang mampu mengampuni setiap dosa-dosa jiwa-jiwa yang ada. Sebab itu biarlah Engkau sempurnakan dalam kehidupan kami Tuhan. Semakin hari semakin kami melakukan kehendak yang daripada Tuhan. Semakin hari Engkau memberi
memberi pertolongan setiap jiwa-jiwa yang ada. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Biarlah kami belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap pasal, setiap ayat, biarlah yaitu membawa kehidupan kami. Semakin hari semakin kami memahami, semakin hari semakin kami yaitu menyukai akan yaitu kaidah-kaidah yang daripada Tuhan, kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan, membawa keselamatan setiap jiwa-jiwa yang ada. Biarlah kami hidup dengan damai sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini, mulai awal, pertengahan sampai akhirnya ini, karena kemurahan yang daripada Tuhan. Kami tutup ibadah yaitu kebangkitan yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Allah, Bapa, Sang Putra dan Rohul Kudus, satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau diberkati oleh Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai engkau, damai sejahtera menyertai engkau, pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan selalu ada dalam setiap jiwa-jiwa yang ada pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Selamatkan umat-umat-Mu Tuhan, tubuh, jiwa dan rohnya ada pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua yang ada.